وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Suatu ketika saya sedang jalan-jalan, di tengah perjalanan perut lapar, mampir ke rumah makan. Sampai di tempat makan saya pun makan. Rasanya yummy. Tak berapa lama saya ketemu dengan seseorang, wajahnya tidak asing. Saya teringat, oh ini teman saya dulu. Loh, kamu teman saya? Iya, ayo makan sama saya. Ayo makan. Saya ajak dia makan, dia pun makan bersama saya. Selesai, lama kita nggak ketemu ya. Ya, sejak kapan? Sejak kita selesai sekolah tahun 1996. 1996 saya tamat SMA Aliyah. Kalian waktu itu sedang berselancar di alam maya. Lama kita nggak ketemu sejak 96 ya. Lalu kemudian kita teruskan makan, ngobrol. Jangan pikirkan masalah bayar, saya yang bayar, saya bilang. Iya insya Allah. Selesai itu saya pun pergi ke tempat bayar, kasir. Berapa semuanya makan? Kasirnya senyum. Berapa mbak? Kenapa? Makanannya sudah dibayar oleh orang yang duduk dengan bapak tadi. Dia yang bayar. Iya, tapi dia nggak ada suruh bayar. Karena rumah makan ini punya dia. Ternyata teman saya sekolah dulu. Saya tanya, gimana ceritanya kamu punya rumah makan besar seperti ini? Kita dulu satu kelas, man. Waktu kau pergi kuliah, aku tidak kuliah. Bapakku meninggal, aku anak yatim. Ibuku tidak mampu. Tapi terus aku berusaha bisnis. Dan sekarang aku menjadi salah satu orang yang punya wisata kuliner. Kita tidak tahu nasib orang. Hari ini kita sepelekan dia. Hari ini kita ejek dia, kita bully dia. Hari berganti musim berubah. Ternyata dia hebat, mobilnya mahal. Karyawannya dia bawa pergi umroh. Itu mobil kamu? Iya. Mahal sekali. Punya tuyul berapa? Kayak dia. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu baik dengan saya? Kenapa kamu respon saya? Apa kata dia? Kau dulu waktu di kelas baik, man. Coba kalau dulu saya sombong sama dia, saya ejek dia, saya bully dia. Pasti bayar waktu itu kan? Ini pentingnya kita jangan meremehkan teman. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, kalau sudah komunikasi kita rusak, hubungan kita tidak baik, maka orang tidak akan memandang kita. Hari ini kau dihormati orang karena jabatanmu, tapi sampai masanya kau akan pensiun, kau akan kembali menjadi orang tua, akan masuk ke dalam masjid, tidak pede. Kenapa? Karena dulu angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong, ada angkuh. Di pesantren As-Salam, keegoan, kesombongan, keangkuhan dikikis karena status kita sama di pondok pesantren. Ustadz kok bisa ngomong begitu? Saya merasakan itu di pesantren. Emang Ustadz pernah di pesantren? Ya. Berapa lama? Jangan tanya. Di pesantren kita dididik untuk siap dihukum. Man du'iya ismuhu al-asma al-maktubah fi hadhihi al-waraqah, nama-nama yang tertulis di kertas ini, falyahduru ila qismil lughatil arabiyyah ba'da salatil maghribi fauran. Begitu dibacakan habis salat maghrib, itu detak jantung sudah tidak normal lagi. Sebelum maghrib jantung, begitu dibacakan panggil. Ya Allah, mudah-mudahan jangan ada nama di situ ya Allah. Abdul Somad. Panggil, menghadap ke Qismul Lughah. Itu Rais Qismul Lughah sudah siap batang sapu. Zaman kalian enak, anak-anakku. Kalian sekarang dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Zaman saya, Komisi Perlindungan Anak belum lahir. Berapa kali kena tempeleng, berapa kali kena pukul bukan pakai rotan, pakai batang sapu asli.
Ukul. Hal takallamta bil lughatil arabiyyah hadzal yaum? La, ana la atakallamu. Saya memang nggak ngomong dari pagi sampai sore. Takut dicatat teman. Hal takallamta bil lughatil Indonesia fi hadzal yaum? Ana la atakallamu. Sahih, sahih jiddan. Lakin ismaka maktubun fi hadhil waraqah. Tapi namamu tertulis di kertas ini. Sa'ahkam Ustaz? Fi sa'ati khamisati wan nisf. Jam 5.30 ente bahasa Indonesia. Aina? Fil hammam. Al kalimah gayung. Oh, ternyata waktu mandi nyiram lupa. Disangka ini teman di sekeliling ini. Sejak itulah saya tak percaya dengan teman. Ternyata kau teman menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Sampai jam 5 sore, rupanya dia tertangkap kemarin dan dia sedang menunggu. Dia dekati kita, ada maunya ternyata. Dia tunggu sampai masanya, keluar juga satu kata dari mulut. Waktu pedas mata sedang mandi, gayung, gayung. Tulis gayung. Dendam Ustaz, saya sudah memaafkannya, tapi melupakannya tidak. Tidak ada pilih kasih. Kau anak siapa? Kau di mana? Kau orang mana? Kalau melanggar aturan, kau akan kena. Kita dididik setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, akhirnya mendarah daging, berpakaian. Kalau tidak tutup rambut, tidak hijab, tidak hormat guru, tidak sayang kepada orang tua, hukuman luar biasa, macam-macam, gundul. Anak-anak, adik-adik, perempuan semua, al-banat, al-banin. Berapa kilo Kiai jarak kampus Banat dengan Banin? 25 kilometer. Lautan kan ku seberangi, bulit kan ku daki. Jauh jaraknya. Tapi masih ada Banat. Kami dulu di pondok 1.800 santri, kulluhum banun. Tak ada perempuan. Kalau mau ngelihat perempuan di dapur, tukang masak. Di saat hari Ahad, hari libur yang mestinya kita tenang, disitulah mental kita sedang diuji. Yang sering ngomong bahasa Indonesia, yang sering melanggar peraturan, yang terlambat ke masjid, sudah tak terhitung lagi. Mau digundul rambut yang lama belum tumbuh. Maka megang papan tulis, diletakkan di atas meja, berdiri di atas meja, di pinggir jalan, pegang papan tulis. Ana tolibun, saya adalah santri yang paling banyak pemecah rekor melanggar peraturan sepekan ini. Semua tamu-tamu yang lihat tersenyum. Oh, tapi ada juga manfaatnya. Mental urat malu kita, urat grogi jadi putus. Yang sebelumnya menghadapi orang banyak, takut, cemas, ngeri, gemetar, grogi, ketakutan. Sejak itu hilang. Ustadz Somad kena? Enggak, saya anak baik. Maka di sini dididik selama 6 tahun untuk apa? Berbudi tinggi, hormat kepada guru, sayang kepada orang tua. Anak-anak yang terbiasa di rumah, bangun pagi lihat orang tua, makan siang dengan orang tua, makan malam sama orang tua, nonton TV dengan orang tua, liburan dengan orang tua. Lama-lama dia tidak sayang dengan orang tua. Tapi orang yang lama baru ketemu dengan orang tua tidak boleh berkunjung semasa Covid. Zurribban tazdad hubban. Jarang-jarang ketemu, maka kerinduan dalam. Orang tuanya juga rindu luar biasa. Tengah malam menetes air mata mereka. Rabbi habli minas solihin. Jadikan anakku anak yang solihah ya Allah. Tetesan air mata mereka membuka pintu-pintu langit, turun malaikat menurunkan rahmatnya, sehingga lahirlah calon-calon kader-kader pemimpin masa depan yang berbudi tinggi insyaallah. Amin.
Habis 30 menit. Masuk yang kedua, berbadan sehat. Di pesantren kita sehat. Kenapa sehat? Bangunnya sejam sebelum azan subuh sudah bangun. Mandi. Beda memang kalau anak santriah, santri perempuan dengan santri laki-laki. Kalau kami santri laki-laki tidak pakai kamar mandi. Bak air panjang, kerannya tidak main putar. Karena kalau keran putar dipasang pagi, sorenya rusak lagi. Jadi bak air itu saja yang dipasang dengan kayu, tinggal dicabut, airnya keluar, mandi dingin, menggigil di kaki bukit, enak, segar. Sekarang baru saya tahu ternyata ada namanya terapi mandi subuh. Saya sebelum subuh tadi sudah mandi, karena di pondok sudah terbiasa mandi. Sekarang kita lihat orang ganteng, tak pernah mandi. Mau pergi ke sekolah, mau pergi ke kampus, mau pergi ke kantor, cuci muka, parfum. Parfumnya habis, perasaan kita dekat dengan kambing. Tapi di pondok kita terbiasa badan sehat. Kenapa? Terapi mandi pagi. Sejam sebelum azan subuh berkumandang, sudah diajak oleh kiai sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, sholat hajat, baca Quran, duduk di masjid, qismut taklim dengan sajadah di pundak, menunggu mana yang ngantuk, terpaksa mata harus gini terus. Hei, kom. Tegak. Kapan mau tidur? Disitulah ada celahnya. Di saat sujud pertama, banyak yang sekaligus sujud terakhir. Karena ketika takbiratul ihram, qismut ta'lim belum. Allahu Akbar, qismut ta'lim masih ngawasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Qismut ta'lim belum. Begitu selesai ayat, Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qismut ta'lim, Allahu Akbar. Yang bandel-bandel mulai merasa aman. Qismut ta'lim sudah takbiratul ihram. Disitulah dia rukuk, disitulah dia sujud, gak bangun-bangun lagi. Tapi dia lupa, ternyata yang di samping dia itu qismut ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat itu mungkin menyakitkan, tapi hari ini menjadi kenangan yang luar biasa. Badannya sehat, selesai sholat, balik ke asrama, baca Quran setengah jam. Setelah itu yang belum mandi terlambat tadi, masih ada kesempatan untuk mandi, olahraga, badan sehat, sarapan, pakai pakaian rapi. Kenapa? Badan sehat. Tidak ada kita dulu yang kena asap. Kenapa? Yang laki-laki di luar sana merokok, pakai narkoba, ngelem, ganja. Di pesantren sehat. Yang perempuan dikhawatirkan dibawa pacarnya hari Sabtu sore. Ini hari Sabtu. Sabtu sore sudah siap itu anak muda bawa sepeda motor yang kenal potnya baru di khitan masal. Orang tua takut karena anak tetangga juga sudah dibawa pacarnya. Pak, Bu, anaknya kami bawa. Bawa. Sampai pagi, nggak apa-apa. Tapi di pesantren dia aman, badannya sehat, berakhlakul karimah. Beruntung anak-anakku yang sudah ada di pesantren. Yang belum mendaftarkan anaknya ke pesantren, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Tidak ada alasan lagi untuk menjaga anak kita zahir dan batin. Benteng terakhir adalah pondok pesantren. Yang merusak di luar sana, tembakau, ganja, sabu-sabu, morfin, narkoba. Otak pikirannya game online, PlayStation, website porno, permainan judi, merusak semuanya. Warnet. Tapi begitu di pesantren, matanya sehat,
badannya sehat, pikirannya sehat. Kenapa? Berbudi tinggi, berbadan sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sakit. Loh, kok Ustadz ngatakan di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sakit? Maling-maling sehat, koruptor-koruptor sehat, tapi tidak seimbang antara zahir dan batin. Di sini berbudi tinggi, berbadan sehat. Banyak sekarang orang berbudi tinggi, badannya sakit. Kenapa? Karena tidak sehat lingkungannya, badannya, makanannya. Dari mana Ustadz tahu anak-anak ini bergizi? Buktinya saya sudah ngomong setengah jam, kepalanya masih berdiri. Di tempat lain baru Ustadz muqaddimah, banjir, langsung keluar air liur. Tapi di pesantren As-Salam, saya pandang ke kanan, kepala masih berdiri. Saya pandang ke kiri, masih berdiri. Kenapa dia berdiri? Takut dicatat jasus. Tidak, bukan karena itu. Karena dia sehat walafiat, insya Allah. Amin. Mana ada sekolah sampai hari ini online, kampus-kampus online, illal ma'ahid al-islamiyah. Kenapa? Karena mereka dijaga. Covid tidak berani masuk pesantren. Kenapa? Syarat masuk pesantren mesti bahasa Arab. Covid nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya dia cuma sampai pintu, habis itu pulang. Man anta? Al-Covid. Covid kam? Covid 19. Irji'i ila baitik. Pulang, nggak bisa masuk. Covid mamnu'ud dukhul, tidak boleh masuk. Makanya anak-anak pesantren sehat walafiat sampai hari ini. Kita doakan sampai hari kiamat anak-anak pesantren sehat, berbudi tinggi. Kenapa lebih didulukan budi tinggi daripada sehat badan? Karena memang begitu kita diajarkan. Indonesia tanah airku, tumpah dah. Saya sedang mau ngetes ini, ujian ini. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah. Itulah yang saya maksud, jiwanya dulu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badannya nomor 2, Beb. Badan bukan nomor 1. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustadz Somad ini besok santriah nggak mandi, nggak cuci muka. Begitu masuk kelas teh matanya sebesar donat. Ditanya sama ustazah, kenapa kamu nggak mandi? Kenapa nggak cuci muka? Bangunlah jiwanya. Harus ada keseimbangan antara zahir dan batin. Makanya sebelum ke kelas dia bercermin dulu melihat wajahnya. Dia katakan, Allahumma kama hasanta khalqi, sejalan, seimbang, berbudi tinggi, berbadan sehat, keseimbangan antara zahir dan batin. Itulah Islam. Islam ini mengajarkan keseimbangan. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak zina, ekstrim, merendahkan, menghinakan. Tapi ada yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, terlalu meninggikan, mengataskan. Maka Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan. Nabi Isa adalah nabi, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertengahan. Ada yang mengatakan badan gak perlu diurus.
Biarkan saja rambut panjang sampai seperti sumbu kompor. Badan tidak perlu dimandikan, biarkan saja kotor. Dalam Islam diajarkan perhatian fisik perlu, seimbang antara zahir dan batin. Ada yang mengatakan bersuara menggelegar, ada yang mengatakan berdoa tidak perlu bersuara. La tajhar bi salatika, jangan bersuara menggelegar. Wala tukhafit biha, jangan pula sampai tak keluar suara. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Kita tidak ekstrim kiri, kita tidak ekstrim kanan, tapi kita adalah moderat. Ini hati-hati pakai kata moderat ini, karena moderat dengan mudarat beda-beda tipis. Moderat, jalan tengah. Ada mutasyaddidun, ekstrim. Ada mutasahilun, ekstrim. Mu'tadilun, munsifun. Inilah mazhab kita, menjaga keseimbangan, berbudi tinggi, berbadan sehat. Setelah budi pekertinya tinggi, badannya sehat, barulah dia bisa berpengetahuan luas. Bahasa Arabnya aja berapa? Coba dulu. Nahwu, shorab, mutola'ah, mahfuzat, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Untuk Arab dan sastra Arab. Fikihnya, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah, usul fikih. Tafsir, ulumul Quran, tajwid, tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, sibza sanakam jada saksun qad samadum thayyiban zid fitu qanda' zaliman. Tib summasir rahman tafus dibdani amda su'azan ninzu sarifan lil karam. Itu kalau dihafal dari sekarang sampai mati nggak akan lupa. Ditanya malaikat, marabbuka, sibzasana kam jada sasun qab sama zum thayyiban zid fitu qanda' zaliman. Tib summasir rahman tafus dibdani amda su'azan ninzu sarifan lil karam. Udah masuk surga kan. Belum lagi masuk hadisnya, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Makanya kalau masuk pesantren, anak-anak yang otaknya kurang-kurang cerdas, insya Allah keluar jadi hilang ingatan. Jangan sangka anak pesantren itu anak yang paling bodoh. Ini kadang orang tua, kalau anaknya cerdas masuk SMP plus, anaknya cerdas masuk SMP negeri, anaknya cerdas masuk SMP, entah SMP apa lagi. Tapi begitu ada anak yang kurang, yang ini masuk pesantren aja. Disangkanya pesantren itu mata pelajarannya sedikit. Nahwu, shara, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud qawafi, akhlak tasawuf, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran. Anak pesantren adalah anak-anak yang cerdas karena mata pelajaran mereka. Belum lagi mata pelajaran umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Oh, anak saya bahasa Inggrisnya hebat. Sehebat-hebatnya bahasa Inggris, perubahan katanya bisa dihitung satu tangan. Go, goes, gone, going. Tapi bahasa Arab, dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtum, dhahabtum, dhahabti, dhahabtum, dhahabtuna, dhahabtu, dhahabna. Itu baru fi'il madhi, belum fi'il mudhari'nya lagi. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tahabuna, yadhabu, yadhabani, tadhabu, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Belum lagi perubahan tasrifnya. Dhahaba, yadhabu, dhahaban, dhahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, midhabun. Oh, jadi anak-anak bahasa Arab itu tidak ada dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa cuman lungo, uwis lungo, urung lungo, Arab lungo. Itu tidak ada dalam bahasa Minangkabau, tidak ada dalam bahasa Indonesia. Diturunkan Allah dalam bahasa Al-Quran. Untuk apa? Untuk supaya kita memahami perubahan kata, perubahan huruf. Hurufnya juga luar biasa. Di pesantren kita belajar
makharijul huruf. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada tha, ada sya, ada so, ada sa. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Saya suka sama situ. Mentang-mentang dari pesantren, pas kata sambutan semuanya shin. Assalamualaikum. Wassalatu wassalam. Nggak bisa. Ada makharijul hurufnya. Berpengetahuan luas. Dari mulai makharijul huruf, dari mulai kosakata. Bahasa Inggris jangan tanya lagi. Insya Allah TOEFL, Test of English Foreign Language. TOEFL skor TOEFL 550. Anak-anakku akan dapat beasiswa dari Cambridge University insya Allah. Amin. Kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah